Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan abang-abang senior kita. Senior gaek beliau ini. Kesannya Bang udah Juju. tua banget ya. Saya sebetulnya sudah ketemu online dengan beliau ya. Ya, berkali-kali. Berapa kali ya? Berapa kali. Bang Juju Purwantoro ya. Iya betul. Selalu Purwantoro ada SMH. di seluruh kasus-kasus. Luar biasa beliau Perjuangan. seorang advokat Iya. yang mendampingi dalam beberapa kasus. Ulama. Kasus para aktivis ya, para tokoh-tokoh. Habib Rizik. Habib Rizik, Bang Edi Mulyadi. Ini spesial Bang Juju Amin, datang. insya Allah. Silaturahmi bersama Insya Allah. Ustaz Irwan Saifullah ini. Iya. Ya, siang hari ini kita akan mencoba membahas ya, dan nampaknya ini menjadi sebuah isu yang krusial kalau kita bicara masalah pilkada yang hajatan yang paling ditunggu setelah kemarin MK melalui putusan 60/70, akhirnya materi putusan 60/70 MK itu diadaptasi oleh peraturan Komisi Pemilihan Umum, sehingga kemudian proses penyelenggaraan pilkada seperti adanya sekarang. PDIP yang awalnya tidak bisa mencalonkan calonnya untuk mengusung calon gubernur maupun calon wakil gubernur dengan ketentuan yang baru, materi di dalam putusan nomor 60 dan nomor 70 Mahkamah Konstitusi akhirnya bisa mengusung calonnya sendiri. Iya. Dan yang menarik menurut saya adalah terkait dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat mengenai keinginan untuk menyampaikan pilihan terhadap calon-calon yang ada sekarang yang tidak representatif dengan aspirasi yang hadir di tengah-tengah masyarakat, yakni coblos semua atau Kotak kosong. atau ini golput, golongan putih atau tidak mencoblos. Ini saya kira menarik kalau dilihat dari sisi politik bahwa ada realisasi dari aspirasi masyarakat di tengah kondisi di mana pilkada yang jumlahnya ratusan secara serentak ini, Betul. dan pilkada saya kira adalah bagian dari rangkaian kontestasi politik yang akan sangat menentukan seberapa jauh proses persiapan lama ini akan dimainkan oleh penguasa yang ada di baliknya adalah oligarki tentu, di dalam mempersiapkan road to kontestasi politik 2029. Karena itu nanti akan sangat menentukan seberapa persiapan membangun kekuatan politik di 2009 baik dalam konteks pilpres maupun pileg. Nah, selain kondisi di mana ada 41 pilkada di antara ratusan pilkada yang ada yang berhadapan dengan kotak kosong. Nah, ini menarik menurut saya. Nah, kita akan mencoba membedah ini dan membahas ini bersama Bang Juju dari perspektif hukum maupun dari perspektif politik. Mungkin bisa diantarkan dulu Bang, seperti apa Pak? Bang melihatnya ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen juga kita udah agak lama ya. Iya. Kita Online ya? selalu bertemu di udara ini, Bang. Ketemunya di udara. Nih, sekarang kita ketemu di darat ya. Di darat, makhluk darat segala. Malu darat. Akhirnya kita sudah ngebahas sesuatu yang kalau istilah sekarang apa? Ngeri sedap ya. Iya. Oh, istilah Ya, sekarang. lagi panas ini, Bang. Iya, yaitu tentang fenomena kotak kosong itu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kotak kosong itu untuk pemilu KD di DKI nggak terjadi. Iya. Kenapa? Karena calonnya kita ada tiga calon pilkada, Iya. calon gubernur, Iya. dua dari partai politik dan satu dari independen, jadi tiga. Nah, oleh karenanya untuk fenomena kotak kosong seperti daerah lain yang 40 daerah ya, 41 daerah itu di Jakarta tidak akan terjadi itu fenomena kotak kosong. Cuma di yang terjadi di masyarakat kita Jakarta ya, daerah Khusus Jakarta. setelah diundang. Yang ngilangin siapa I-nya? I-nya yang ngilangin siapa? Saya nggak merasa ngilangin tuh yang I-nya.
I-nya, ibu kotanya. Nggak ikut ngilangin saya, tahu hilang aja. Karena ada undang-undang IKN satu sisi dan undang-undang DKJ yang Bukan dari kata sana. mereka kan. Nah, tapi warga Jakarta nggak merasa Secara faktual begitu ya. secara faktual nggak merasa ngilangin tuh I-nya. Jadi daerah khusus Jakarta Perasaannya tetap DKI ya. tetap DKI. Nah, jadi Mas Selamat, jadi artinya untuk khusus Jakarta pemilu kada bulan Desember ya nanti akan datang pilkada kita. Sebelum November kan, pelantikannya kan November ya. Oh, pelantikannya November. Berarti ya sekitar Oktober November ya. Iya. Nah itu mau tidak mau kita harus melaksanakan sesuai dengan undang-undang pemilu. Iya. 1/2007 itu ya. Iya. Nah, artinya segala sesuatu yang prosedural untuk khusus pemilu DKI ini semua harus disiapkan. Iya. Baik calon gubernurnya, ya, dari yang kita tahu adalah sekarang ini sudah ada 3, Iya. ya. Satu dari kelompok kita sebut Tim Plus, ya. Nah, satu dari PDIP, satu dari Independen. Nah, yang menarik ini Mas, para pendukung yang kita hitung ini mayoritas, yaitu Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies Baswedan kan mantan gubernur sebelumnya. Iya. Dimana kalau kita hitung-hitungan suara, itu lebih dari 50% loh. Confirm ya itu ya. Confirm. Karena kalau kita mengacu kepada pilkada 2020 sampai 2022 ya dia Iya. ya sampai 2022 itu beliau memperoleh dukungan atau suara itu cakupan sampai 51% lebih lah kira-kira begitu. Ini kan potensi sekali. Elektabilitasnya sangat potensial sekali. Nah, ini yang mau tidak mau membuat para pendukungnya yang sangat mendukung itu simpatisannya kuat itu kecewa. Mau gimana, mau kemana ya mereka menyalurkan aspirasinya setelah jagoannya tidak, tanda kutip, tidak menjadi atau mencalonkan diri sebagai salah satu cagup di Jakarta ini. Itu pun asal menarik ya. Kenapa kok beliau ini seorang Anies sampai hilang? Rupanya tanda kutip ya, mereka pada takut ngadepin seorang Anies. Mereka tuh partai-partai fraksi-fraksi di DPR ini atau DPRD dalam hal ini hampir berapa? 8 ya? 8 fraksi ya kalau salah. 8 sampai 10 ya. Semua tidak ada yang berani menghadapi seorang Anies. Termasuk PDI sekalipun. PDI juga itu karena terakhir karena keputusan MK nomor 60 dan 70 berubah sehingga yang bersangkutan bisa mencalonkan. Kalau tidak kan tidak juga bisa mencalonkan kan persentasenya. Tidak memungkinkan untuk itu. Nah ini seorang Anies itu sangat takut. Kalau seandainya beliau mencalonkan, boleh dikatakan menurut hitung-hitungan, ya terutama para pendukungnya di Jakarta ini sangat yakin bahwa beliau seorang Anies akan bisa menjadi gubernur kita untuk periode 2024 ini. Nah, seperti itu, 2029. Nah ini kan aneh ya, lucu ya, boleh dikatakan, tapi nyata, tapi fakta nyata. Kok bisa-bisanya seorang Anies dimusuhin seluruh partai, boleh dikatakan, kalau saya katakan begitu, sehingga pencalonannya itu digagalkan dan faktanya gagal. Jadi seorang Anies sekarang gagal, tidak bisa mencalonkan sama sekali sebagai calon gubernur. Dan ini tidak bisa diterima begitu saja oleh para pendukung. Sampai saat ini mereka terluka, sehingga timbul fenomena di mereka di masyarakat bahwa kita golput aja, misalnya kita datang saja ke TPS sampai undang-undang, tapi kita tusuk semua. Justru ada 3 calon kan, kita tusukkan tiga-tiganya. Nah, mereka berniat seperti itu, walaupun dikatakan tidak sehat secara demokrasi, ya karena tidak menunjukkan aspirasi suara yang sebenarnya. Tapi secara hukum kan boleh saja hal itu, tidak ada yang larang kalau secara hukum. Ya, nah, kira-kira begitu Pak Slamet kondisinya sekarang. Tapi memang ada ketentuan ya, sebagaimana yang disampaikan oleh KPU ya. Tafsir terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ketentuan pidana mengenai golput atau coblos semua itu. Yang menarik menurut saya juga latar
terkait dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat untuk coblos semua dan golput itu. Kalau Abang tadi sekilas sudah menyinggung mengenai ada semacam dugaan modus operandi. Anies ini akhirnya tidak bisa nyalon lah, realitasnya kan begitu. Faktanya kan begitu. Dan kalau kita lihat latarnya kan yang menarik adanya beberapa kebijakan yang memberikan ruang, misalnya sebagai di tengah sekarang marak ya pembahasan mengenai Papua yang diduga akun kaskusnya si Gibran Raka Buming Raka itu. Kaskus. Oh, keren kasdut. Iya. penjahat kakap dulu. Iya, dulu namanya kita mengenal kaskus. Ini juga penjahat juga ini. Oh, Penjahat juga. Gibran itu setelah disahkannya undang-undang DKJ daerah khusus Jakarta kan dia punya kewenangan lebih selain sebagai wakil presiden. Ya, ini dia sebagai ketua aglomerasi. Yang wilayah wilayah kewenangan aglomerasinya itu kan meliputi Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, ditambah Cianjur katanya. Dan kalau kita bicara masalah track record mengenai dinamika pengelolaan kawasan ini, itu kan tidak bisa dipisahkan dengan dinamika pengelolaan proyek strategis nasional. Katakanlah proyek Indah Kapuk 1, 2 yang menyisakan persoalan reklamasi, kan begitu. Seberapa Bang harapan di satu sisi Anies, karena memang Anies itu adalah sebuah sesosok ya yang merepresentasikan tahu betul peta bagaimana pengelolaan Jakarta sebelumnya, sekarang dan yang akan datang terkait dengan kemungkinan kebijakan-kebijakan yang bisa jadi mungkin Anies dianggap dalam tanda petik berbahaya bagi kepentingan oligarki yang sudah menancapkan kepentingan-kepentingannya melalui proyek strategis nasional, katakanlah kasus PIK itu 1, 2, dan bahkan Said Didu berani menyindir itu. Pak Ma'ruf Amin yang punya tanah kawasan di area PIK itu tidak berani, tidak ngapa-ngapain, tidak berani speak up gitu loh. Itu kan luar biasa menurut saya. Seberapa kemungkinan kalau kita melihat apakah itu bentuk kekhawatiran di antaranya, misalnya kalau Anies itu nanti memang benar-benar muncul ya, kalau melihat kondisi di mana pada faktanya kan elektabilitas Anies dalam berbagai survei kan nomor 1, nomor 2 Ahok kan begitu. Seberapa abang melihat, dan kemungkinan kalau ini nanti juga dibumbui dengan adanya norma pidana mengenai pilihan terhadap coblos semua dan golput itu, Pak. Iya, kalau kita melihat yang Mas Slamet sampaikan tadi, memang faktanya seperti itu. Jadi salah satu hal yang dirasa nantinya akan jadi ganjelan, kalau atau jika seorang Anies menjadi gubernur lagi ya selanjutnya, yaitu salah satu tadi PSN itu, proyek strategi nasional, di mana sekarang PIK sudah sampai 2 periode, ya kan, PIK 2 kan begitu. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan sekali, oleh para cuang-cuang itu, ya. Mereka tidak bisa melanjutkan proyeknya, karena faktanya Bang, duitnya aja itu juga masih nyomot dari APBN. Jadi mereka itu swasta, ya, swasta, tapi duit untuk proyek PSN itu juga lebih 50% masih memakai uang negara, uang rakyat, artinya uang kita ini. Kan aneh itu. Padahal mereka swasta. Jadi kita ini sama aja mensuplai atau mensubsidi para cukong-cukong itu, para swasta itu. Jadi tadi yang disinggung salah satu kekhawatiran oligarki, yaitu jika Anies kepilih lagi untuk periode kedua, maka salah satu hal atau salah satu faktor yang dikhawatirkan itu adalah akan terganggunya atau akan dihentikannya proyek strategis tersebut, yang kita sebut sekarang sampai dengan Pluit dan sampai Jawa Barat, sepanjang pantai Jawa Barat seperti itu. Itu betul. Jadi itu salah satu hal yang dikhawatirkan, dan faktanya saat ini proyek tersebut masih berlangsung terus dan masih menggunakan sebagian besar APBN Mas. Kira-kira begitu. Iya. Ini menarik Ustadz Irwan Sewo. Ustadz Irwan Sewo barangkali punya perspektif. Kalau dilihat dari sisi begini, Ustadz, saya melihatnya satu sisi ada undang-undang DKJ. Undang-undang DKJ sudah disahkan. Di sisi lain, yang lain, artinya kan
berarti rumusan faktual mengenai DKI harus ada representasinya. Maka kemudian Undang-Undang IKN bagaimanapun harus dioperasionalisasikan. Menunggu sekarang Perpres dari Presiden Joko Widodo untuk operasionalisasi. Sementara di Jakarta sendiri dengan DKJ, Gibran punya kewenangan khusus. Nah, kalau IKN-nya itu nanti benar-benar difungsikan sebagai daerah khusus ibu kota, maka Prabowo itu nanti, dan sudah dicicil sekarang ini, kemarin kalau nggak salah ya, tolong saya dikoreksi kalau saya salah menyebut, sidang paripurnanya itu sudah direalisasikan dan begitu oleh Presiden Joko Widodo, dan Presiden Joko Widodo sudah mulai mencoba Penajam Pasir Utara fungsinya sebagai proses pengendalian pemerintahan melalui kabinet di akhir pemerintahan dia sampai dengan 20 Oktober. Seberapa kemungkinan ke depan benar-benar seperti yang banyak diduga oleh banyak kalangan mengenai kesinambungan politik dinasti dan cawe-cawenya Presiden Joko Widodo itu terkait dengan independensi Presiden Prabowo dengan berbagai hak prerogatif atau kewenangannya dia dalam sistem presidensial sekarang. Ustaz Irwan Saifullah. Ya, jadi kalau kita lihat dengan situasi yang terus memanas saat ini ya, hampir terus ini setiap saat ini muncul berbagai macam kasus-kasus besar gitu ya, yang sangat berkaitan dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Monggo Bang, sambil ini ya. Nah, termasuk ya posisi tanggal 20 Oktober itu sangat kritis bagi Pak Jokowi. Termasuk juga pilkada di DKJ. Nah, itu sangat kritis bagi Pak Jokowi. Dua momentum penting itu ya. Dua momentum penting. yes. Nah, kenapa demikian? Sesungguhnya Pak Jokowi sudah memprediksi bahwa kebijakan-kebijakan dia yang sangat yang sangat kontras atau sangat ugal-ugalan ya, baik itu dari sisi ya ambisiusnya maupun ya dampak buruknya, atau kalau masalah mengatakan ini penindasan kepada rakyat, ini sangat ekstrim sekali. Penindasan dia dilegitimasi oleh undang-undang tapi nah, justru itu lebih ekstrim lagi kalau seperti itu berarti. Ya, bagaimana mungkin Pak Mahfud yang sangat loyal kepada Pak Jokowi kemudian sekarang berbalik. Ini berarti sangat ekstrim sekali nih. Apa yang dilakukan Pak Jokowi itu, sehingga sekarang ini yang terjadi, baik ini offline yang awalnya gerakan itu kecil ya, kecil tapi terus menerus ya, termasuk ini ya politisi atau advokat gaya kita ini tidak pernah berhenti nih. Beliau ada di kelompok mengkritisi IKN, kelompok 100. Kalau beliau ingin mencukupkan wilayah perannya, dia hanya advokasi yang mungkin orientasinya komersil ya Pak ya. Kenapa kok advokasinya ke kebijakan publik? Ini kan menarik menurut saya. Sudah banyak yang jadi kalau kita lihat sekarang ini sudah mulai berbalik ini. Jadi kalau kemarin bagaimana Pak Luhut dengan percaya diri dan sombongnya Pak Jokowi ini adalah satu-satunya presiden yang sangat dicintai dan rakyat itu percaya 75,6%. Ya, tapi yang terjadi sekarang justru elektabilitas dan kepercayaan rakyat ini bukan kepercayaan tentang prestasi dan kebaikan dan kesuksesan Pak Jokowi, tapi negatif legacy. Nah, justru yang terjadi berbalik situasinya, yakni kepercayaan masyarakat memang Pak Jokowi ini sangat ekstrim, dia itu, dia radikal, dia itu, ya. Nah, sampai terakhir. Nah, ya tuh tinggal sebulan lagi. Nah, makanya kalau kita lihat, Cak Slamet, ini kasus-kasus besar. Pak Jokowi ini berusaha, tentu yang dia lakukan ini dia berharap ada dua di sini. Yang pertama, dia ini berharap mampu membuat sandaran, gitu ya.
sandaran yang kuat, makanya banyaklah yang disandra dan tidak kita duga bagaimana tidak kuat juga PKS untuk menghadapi tekanan yang sangat karena hampir luar semuanya biasa. dipegang kartu trufnya. Nah, itu ya. Nah, yang pertama dia membutuhkan sandaran. Yang kedua tetap dia masih membutuhkan modal yang sangat besar untuk melindungi proyek-proyek besar. Dua hal ini. Nah, DKJ ini menjadi target dia. Ketika proyek di mana IKN itu tidak berhasil, omsong, ya, maka setelah Prabowo itu menang langsung 2 hari kalau nggak salah PIK 2 diresmikan menjadi PIK 2 PSN. Laut aja dipagerin tuh. Nah, kayak karang kita pakai pagar. Mana ada di dunia? Mana ada? Justru proyek yang sangat menguntungkan itu adalah di Jawa. Gitu, nah, kembali lagi tadi, jadi kalau kita lihat Pak Jokowi sudah tidak punya sandaran yang kokoh sekarang. Ketika diserang Fufufafa, tidak ada yang melindungi. Golkar, Gerindra, Prabowo juga diem aja itu. PAN, Pak Zulkifli berat. Yang ngomong cuman sekedar PSI sama Projo, yuk dihabisi nih oleh netizen itu. Nah, muncul juga tentang menggunakan pesawat jet, habis itu. Muncul juga kalau kita lihat beberapa laporan Ubaidillah Badrun naik lagi. Muncul lagi kalau kita lihat Bang Cucu, Bang Egi dan kawan-kawan ini. Ya tidak hanya sekarang ini yang dipermasalahkan ijazah palsu. Jangan-jangan namanya Pak Jokowi itu udah nurun ke anaknya sekarang. Gitu ya. Nurun ke anaknya. Nah, ternyata juga Gibran. Ijazahnya palsu. Ijazah palsu. Dan Pak Jokowi tidak punya daya itu. Sehingga sekarang itu masyarakat seperti yang ditegaskan dengan keras oleh Roy Suryo bahwa Fufufafa itu 99,9% itu adalah Gibran. Berarti kasus-kasus yang lain itu persis yang disimpulkan oleh Roy Suryo. Wah, ini kan membahayakan itu ya, Sang. Nah, demikian juga kenapa pilkada yang ada di DKI ini panasnya hampir persis dengan pilpres. Karena ada dua. Ini memang untuk menjadi sandaran. Kalau Anies ini jadi, habis. Apa dua faktor itu yang menjadi konfirmasi mengenai soal DKJ? Yang pertama menjadi sandaran, jelas gitu. Dengan yang jadi itu RK, maka ini akan melindungi Pak Jokowi tentu. Nah, banyak yang harus dilindungi karena seluruh institusi negara mulai MK, MA, Kapolri, TNI ada di Jakarta, masih belum ada di IKN gitu. Nah, sehingga koordinasinya gampang. Apalagi kalau beliau mengungkap lagi kasus KM50, mengungkap lagi kasus ijazah palsu, mengungkap lagi tentang IKN yang sidang itu dimenangkan oleh beliau. Wah, tambah runyam itu babak belur. Pak Jokowi ini sudah babak belur. Nah, makanya tidak hanya babak belur situasinya, tak sama. Ini juga trending topik. Ya, adili dan seret Pak Jokowi karena terlalu ekstrim tadi. Nah, yang kedua tentulah proyek yang paling besar itu tidak ada lain. Itu hanya sekali lagi hanya di Jawa. Makanya Pak Prabowo juga pernah bicara itu ya tentang aglomerasi. Nah, jadi kalau Bang Said Didu mengatakan bahwa sesungguhnya PIK 2 itu hanya dikasih sekitar 1.800 hektar, ternyata yang sekarang digarap itu sekitar 9 kecamatan. Faktual ya, ini faktual. 9 kecamatan. Luasnya berapa itu 9 kecamatan? Hampir 200.000 hektar. Coba. Padahal yang diekspos 1.900. 1.900-an. Dan yang mencengangkan katanya Bang Said Didu yang datang itu adalah aparat kepolisian, BPN, dan aparat desa. Kan takut masyarakat itu. Ketika tidak lengkap suratnya dikatakan bodong, harus dijual kepada aguan ini 30.000 per meter. Rupiah. 30.000 per meter. Nah, kalau ada suratnya 50.000 rupiah per meter. Ini jadi pembicaraan umum ya masyarakat Jakarta. Oh, itu sudah jadi rahasia umum itu. Lagi rame dan sudah mengerti ya. Loh, kalau kita ke sana
lagi panas, tak selamat bisa diambil itu. Bukan rahasia umum itu. Iya. Padahal kalau dijual pik sate itu yang dekat dengan laut, per meter itu minimal 50 juta. Kalau di tengah-tengah 30 juta. Jomplang banget ya. Jadi, itulah yang dikatakan proyek raksasa. Dan yang ini menjadi cuan besar, banjir cuan tidak selamat. Prabowo aglomerasi ini bisa ditarik antara Jakarta, Pantura sampai Gresik sono. Berapa itu? Sepanjang pantai utara Jawa. Nah, ada nggak data yang menjelaskan mengenai berapa dampak luasan dampak yang menjadi korban dari proses reklamasi yang dilakukan atas proyek strategis nasional? Loh, ya jelas, sangat. Di Teluk Bayur saja di sini saja ini yang sudah direklamasi ini, sekitar 52.000 lebih petani dan nelayan yang akhirnya tidak bisa mendapatkan coba keluarga itu. Sama ya dengan Gresik. Berarti ini adalah kondisi umum ya? Iya. Kondisi Ya sudah umum. pasti. Tidak bisa melaut, ya kan? Karena jauh ya. Terganggu. Makanya di sini kalau tak selamat bilang bahwa pilkada dikaji ini pertarungan rakyat dengan oligarki. Jadi dua paslon ini sudah paslonnya oligarki. Makanya kenapa rakyat itu sangat antusias dengan kotak kosong, dengan golput, dengan coblos semua, dengan Aba Anies. Sebetulnya itu bukan hanya Aba Anies, itu sudah menjadi suara rakyat sebetulnya, perlawanan rakyat. Karena begitu jahatnya. Nah, inilah kebijakan-kebijakan jahat yang sangat ekstrim Pak Jokowi. Itu tidak sama. Iya, oke, terima kasih. Saya balik lagi ke Bang Juju ya. Memang saya juga mendapatkan informasi dan ini perlu diverifikasi informasi saya. Pak Prabowo ini juga secara sembunyi-sembunyi, diam-diam. Ini informasi A1 atau ini perlu dikonfirmasi lah. Konfirmasi. Menelisik ingin Pak Prabowo. Jangan sampai kayak jin ada referensi digitalnya, Jadi dugaan dan ini ada referensi digital. Terus masih tanya jin buang konfirmasi. Saya kira secara politik juga akan ditakar oleh Prabowo karena ini kan menyangkut soal dinamika politik yang sekarang ini ada yang akan menentukan legacy proses pergantian dari rejim lama Jokowi ke rejim baru, karena ini menyangkut soal legacy rejim baru atas proses semutnya atau perpindahan yang lancar lah dari rejim lama ke rejim baru. Konon kabarnya Pak Prabowo ini sedang sembunyi-sembunyi untuk memverifikasi kebenaran akun Kaskus Fufu apa itu. Loh, nah, ini kan menarik menurut saya. Kata Roy Suryo sudah tahu. 99,9. Sudah tahu. Kalau sinyalnya Pak Prabowo nangkep bener-bener kompetensinya si Roy Suryo sebagai seorang pakar yang paham tentang teknologi informasi, telematika dan lain sebagainya, barangkali mungkin itu kesimpulannya akan bisa segera diambil, cuman mungkin formula kebijakannya yang perlu ada sebuah strategi karena ini menyangkut soal yang menyangkut keberadaan wapres terpilih kan begitu sih. Gibran dengan berbagai pertanyaan publik seputar ijazahnya, seputar macam-macamnya. Saya balik lagi ke Bang Cucu. Bang Cucu, sejauh mana kalau KPU kan berulang kali menyampaikan ini soal golput dan coblos semua itu kan ada norma pidananya kan begitu. Ada norma pidana dibanding dengan apa yang menjadi preferensi warga Jakarta dengan berbagai latar pemahaman dia terhadap persoalan proyek strategis nasional, reklamasi, kemudian Anies tidak bisa akhirnya nyalon kan gitu. Apapun alasannya lah, karena semua orang tahu juga elektabilitasnya Anies kan nomor satu. Teori politik sekarang yang dipelajari oleh para ilmuwan politik itu tidak masuk gitu loh. Karena biasanya pertimbangan awalnya itu selain karena faktor buhir, ada duitnya enggak untuk mendukung kontestasi politik itu, apapun di semua level. Yang kedua kan tentu elektabilitas, karena ini menyangkut soal keterpilihan yang didukung oleh rakyat atau tidak. Nah, sejauh mana sebetulnya potensi golput atau coblos semua ini menggumpal menjadi sebuah kekuatan sebagai bentuk refleksi terhadap
pandangan masyarakat terhadap realitas politik yang ditinggalkan oleh Jokowi dengan berbagai negatif-negatifnya ini, Bang Jojo. Khusus kalau kita dengan bicara norma pidana tadi. Iya, khusus kalau kita bicara Jakarta ini kan khusus ya. Jadi konstituen Jakarta ini sulit siapapun memprediksi. Ya katanya dengan alasan latar belakang pendidikan kita, latar belakang ekonominya, ya boleh dikatakan kelas menengah ke atas lah kira-kira begitu. Sehingga sangat sulit diatur-atur begitu ya, kayak daerah lain kan. Nah seperti itu. Artinya kalau fenomena bahwa golput lah, pilih semua lah atau apa itu memang terus menggelinding dan menggelinding akan semakin seperti bola salju yang semakin besar, semakin kuat mungkin ya, seperti itu. Bahwa kalau dikaitkan dengan pidana, kan tidak secara normatif kita menyuruh orang, kamu jangan milih, kamu pilih si anu, unsur-unsur salah hukum, ada unsur paksa itu tidak ada sebetulnya. Ya, kalau saya maksa, jangan usah pilih, pilih yang ini aja. Dengan pemaksa, itu bisa pidana. Karena penerapan hukum pidana juga mengedepankan ultimum remedium. Ultimum remedium. Jadi unsur-unsur itu tidak ada, tidak terlihat. Tapi kalau bahwa isu-isu ngobrol-ngobrol boleh-boleh aja kan. Nah, kan juga namanya juga kampanye, kan begitu. Saya pikir seperti itu, bahwa fenomena akan semakin kristal tadi saya katakan begitu, ini bisa terjadi. Artinya walaupun kita mempunyai 3 calon yang secara normatif tidak diperlukan khusus kotak kosong atau blanko yang ada kosongnya itu tidak ada memang. Tapi kalau seandainya katakanlah coblos semua gitu, ya, kan nggak ada yang tahu itu, nggak ada yang melihat itu, seperti itu. Nah begitu peraturan undang-undang KPU kita 50%. Nah kalau kurang dari 50% itu kan bisa batal. Nah persoalannya adalah ketentuan ketentuan KPU itu di KPU nomor 14 tahun 2015. 14 tahun 2015. Itu adalah kalau seandainya terdapat calon yang kurang dari 50%, maka akan diulang. Nah, ketentuannya sudah jelas ada ya. Itu akan diulang untuk tahun berikutnya. Dan tidak jelas saya baca tidak jelas. Calon-calon yang akan diulang itu siapa? Artinya apakah ada calon baru juga bisa mencalonkan diri atau dicalonkan? Atau calon lama? Calon lama jelas. Mungkin saya kalah nih, saya mau calon lagi, bisa saja. Tapi kalau seandainya ada calon baru kemudian dicalonkan, kan bisa saja juga tidak jelas ketentuannya sampai sekarang. Nah, mungkinkah kalau seorang Anies seandainya dia tidak sebagai calon gubernur pada periode ini untuk periode selanjutnya calon, seandainya kotak kosong menang atau kurang dari 50%, gitu ya. Kira-kira begitu hitung saya sih. Ya, kalau kotak kosong itu artinya nanti penunjukannya oleh Presiden dalam hal ini Kemendagri ya. Untuk mengisi kekosongan itu, mengisi kekosongan itu ya. Yang menarik Ustaz, apa yang sekarang menggumpal ya, dan nanti suatu saat mesti akan membuncak aspirasi masyarakat DKI Jakarta, tentu tidak di atas dasar yang tidak berdasar, karena realitas yang sekarang ini pasti akan dipahami oleh masyarakat Jakarta, dan itu akan sangat menentukan peta pengelolaan negara ini, karena DKJ ke DKI itu sangat krusial ini, bicara bukan hanya sekedar memindah kota, tapi memindah ibu kota negara dengan segala pirantinya, dan ada desakan kuat untuk melakukan pengadilan terhadap Joko Widodo. Dan kalau kita lihat kan kanal proses pengadilannya bisa melalui kanal hukum dan politik. Nah, seberapa Ustaz Irwan Saifullah melihatnya ini? Proses pengadilan kombinasi antara pengadilan hukum dan pengadilan politik. Kalau kita melihat momentum ini nanti tanggal 22 September katanya ada sekumpulan pasukan berani mati Presiden Joko Widodo ini yang akan menyerbu Jakarta dan orang berspekulasi, banyak analis politik berspekulasi kemungkinan itu akan dijadikan sebuah kondisi chaos untuk bisa dikeluarkan dekret presiden yang pernah dilakukan oleh Pak Soekarno ya pada pemerintahan 5 Juli 1959. Seperti apa Ustaz Irwan? Saya bilang. Jadi yang pertama ini sudah
memastikan ya, bahwa sandaran atau backing Pak Jokowi ini sudah lemah gitu. Nah, makanya dia terus ya berusaha itu mencari sekoci-sekoci. Nah, salah satunya yang dia ini membuat juga karena secara hukum dan secara intelektual narasi politik sudah kalah, maka dia menggunakan okol gitu Cak Slamet. Nah, makanya lah dibuatlah narasi-narasi ada pasukan berani mati barang siapa yang siap untuk menyeret atau mengadili Pak Jokowi jangan coba-coba. Justru ini semakin blunder bagi Pak Jokowi. Ya, respon dari rakyat ini semakin rame dan tidak akan punya kekuatan. Sampai sejauh mana itu pasukan berani mati itu cuma orang-orang segitu doang. Ya. Nah, itu justru yang pertama gitu ya. Nah, justru yang kedua yang menarik ini adalah muncul sekarang ini arus besar itu adalah semuanya sudah berbicara ini. Ya. Jadi harus perubahan besar setelah 20 Oktober itu. Harus ada perubahan besar setelah 20 Oktober. Karena 20 Oktober itu perubahan besar itu sudah harus dan wajib Pak Jokowi dan keluarganya itu sudah harus DN itu sudah tidak boleh lagi dia karena dan diadili bukan cuma DN aja. Nah, soalnya fenomena yang sedang berkembang sekarang, Cak, itu sebelum 20 Oktober itu sudah ada gerakan rakyat yang kita ketahui. Nah, dan kelompok-kelompok beliau ini seperti Guru Besar, Petisi 100, gerakan intelektual, gerakan alumni kampus, alumni kampus, mahasiswa, aktivis. Itu diharapkan sebelum 20 Oktober itu. Nah, justru harusnya sekarang ini Bang, bukan sebelum 20 Oktober karena kosnya terlalu mahal. Jadi? Justru 20 Oktober saja, tidak ada kos murah gitu. Sudah lengser gitu. Ya. Secara alamiah. Sudah lengser. Secara normatif, secara konstitusional. Nah, murah, tidak ada kos. Nah, setelah itulah yang sekarang ini menjadi sebuah gerakan perubahan tadi. Nah, itu saya pikir yang selama ini seluruh hampir partai-partai politik, DPR, lembaga-lembaga negara, sampai ulama, tokoh, itu mereka sandra, kecuali yang berani ya, seperti Habib Rizik, seperti kayak beliau, dibubarkan terus dia. Nah, jadi kalau ada saudara-saudara kita yang kena sandra, kemudian dia menyerah, jangan dibully dulu dia. Jadi dia mungkin masih mencari posisi, ya, begitu selanjutnya. Nah, kita harap ya kita bantu. Nah, itu saya pikir yang pertama, gitu dan. Nah, yang kedua sudah jelas ini. Prabowo ini diingatkan terus. Yang pertama jangan sampai kamu ini mati diracuni. Ini juga banyak juga ini seruan-seruan. Bu Koni sudah memberikan satu analisis, satu amatan. Profesor Koni ya? Koni, tapi konteksnya adalah kemungkinan mengenai ke depan proses kesinambungan berjalannya Prabowo Gibran itu seberapa jauh Prabowo dengan Gibran tetap langgeng. Apakah kemudian di tengah jalan karena alasan kesehatan kemudian ada formula yang lain atau dan dia harus kembali kepada jati diri aslinya sebagai kesatria, sebagai jenderal, sebagai oposisi yang dulu dia mau ya hidup dan mati tenggelam bersama rakyat. Nah, itu sekarang dituntut lagi itu. Dan tentu tidak hanya Prabowo sekarang yang terus dituntut, seluruh tokoh-tokoh nasional termasuk Anies harus lihat. Jangan sampai juga mati diracuni juga gitu. Rame juga nih racun. Ya ini rame juga ya. Di media sosial maksudnya ya. Spekulasi. Enggak di warung kopi. Iya betul. Sampai di warung kopi. Loh iya. Nah, ini merupakan arus ya. Berarti ini tidak hanya itu guru besar, ulama, habaib, tokoh, HTI, Hizbut Tahrir, FPI semuanya harus dia ini tegak lurus. Ya. Tidak takut disandra dan tidak berharap diberikan tambang, tidak berharap diberikan sanjungan, tidak berharap dikasih jabatan menteri dalam tempo setengah bulan,
Tidak. Ngomong-ngomong Bang Cucu dapat enggak? Bang Cucu ini kadang-kadang dapat, tapi dia tidak mau. Tergantung pimpinannya, presidennya, kan gitu. Siapa presidennya? Bang Cucu. Kalau Ustaz Irwan kan sudah tahu saya. Pokoknya Ustaz Irwan itu mobilnya kalau tidak pakai mobil Fortuner berarti kondisinya sama. Sama ya. Bang Cucu itu disuruh membantu agar ijazah Pak Jokowi ini suruh mengatakan asli, beliau tidak mau. Nah itu sampai sekarang masih gugat terus. Sebentar lagi alumni perguruan tinggi malah mau gugat juga itu katanya. Karena itu legal dokumen yang prinsip kalau kita bicara masalah karena itu sangat mencederai dan menjatuhkan harkat martabat intelektual yang paling tinggi itu UGM itu Bang. UGM dan yang penting itu kan martabatnya rakyat ini presidennya asli atau palsu kan gitu. Silakan dilanjut. Nah, jadi saya pikir ini perubahan besar di situ sampai mengarah, dan seluruh ulama-ulama sekarang ini kalau dia itu agak melenceng sedikit atau dia miring sedikit saja langsung sekarang itu dihajar, itu dihabisi, itu akan babak belur itu. Nah ini saya pikir perubahan besar. Di satu sisi Pak Jokowi sudah ambruk, dia tidak mampu untuk menghadapi serangan-serangan atau tuduhan-tuduhan yang sekarang dialamatkan kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Seperti bebek lumpuh katanya ini Mas Agenter. Memang indikasinya itu ada. Di beberapa tempat dia sudah menyampaikan permintaan maaf. Misalnya di Surabaya, di pasar Surabaya. Di sidang kabinet terakhir kemarin juga menyatakan permintaan. Itu kan sandiwara seorang Jokowi aja. Nah itu sejauh mana sebetulnya itu menggambarkan kondisi sekarang. Perubahan. Karena Ustaz Irwan Saiful sering menyampaikan Pak Jokowi itu kalau sen kanan itu maksudnya adalah sen kiri. Kalau sen kiri itu sen kanan. Kalau permintaan maaf itu artinya? Biar beliau jawab. Ya, biar beliau yang jawab. Silakan Ustaz Irwan. Nah, jadi kembali Cak Slamet bahwa perubahan besar yang sekarang terjadi itu adalah perubahan positioning tokoh. Ya, yakni tokoh sekarang ini adalah tokoh-tokoh yang lurus, yang dia cinta kepada negara ini atau dia ingin dibeli dengan harga mahal oleh Allah SWT. Ini arusnya ini sangat kuat sekali. Yang kedua saya pikir perubahan besar tadi itu sudah jelas kebijakannya ini betul-betul adalah kebijakan yang sangat pro oligarki, pro kepada politik dinasti, pro kepada Kim Plus, pro kepada asing dan asing. Inilah yang sesungguhnya menghancurkan negara itu, Bapak belurnya tadi di situ. Dan ini terbongkar semuanya. Nah, maka tentulah tawaran-tawaran perubahan besar ini harus segera dilakukan. Nah, makanya bagaimana sekarang ini secara konsepsional betul-betul negara ini sudah menjadi negara kapitalis liberal, sekuler radikal. Maka tidak ada lain harus diubah di sini. Nah, pandangan-pandangan para ulama, guru-guru besar yang dia menarasikan, tentu alternatifnya adalah kebijakan-kebijakan Islam. Dan ini juga sesuai dengan konstitusi. Contoh misalnya, tentang kekayaan alam yang Pak Jokowi mengatakan bahwa nikel itu adalah dalam 2023 saja dia mendapatkan 510 triliun. Tapi yang dikatakan oleh almarhum Faisal Basri itu justru 90, bener segitu dapatnya itu. Tapi 90% masuk ke Cina, kita hanya 10%. Kalau kita ini dalam pandangan Islam itu menjadi milik rakyat dan harus dikelola negara, dan secara konstitusi itu pasal 33 seharusnya itu diambil oleh negara, dikelola gampang sehingga itu 100%. 510 triliun itu masuk ke negara. Bahkan beberapa pengamat seperti Bang Ishak, Muhammad Ishak dari Fakta itu, sesungguhnya kita bisa sampai 1.500 triliun per tahun. Kalau batu bara itu bisa 3.000 sampai 6.000 triliun per tahun kalau batu bara. Nah, tawaran ini yang harus segera, yang sekarang ini diobral oleh Pak Jokowi, ini harus dikembalikan kepada negara. Atau kalau seruan-seruan sekarang ini adalah dinasionalisasi itu. Nah, ini yang sudah real. Dan proyek-proyek nasional tadi itu harus
transisikan betul-betul menjadi proyek negara, bukan menjadi proyek swasta yang sesungguhnya dia merampok APBN. Nah, inilah Cak Slamet. Kalau perubahan besar ini betul-betul dilakukan yang dikatakan Abraham Somad, maka sehari hutang luar negeri sudah selesai. Ya. Dan itu yang dikatakan juga oleh Bang Dullah sebetulnya. Ketika bicara masalah dalam konteks penanganan persoalan korupsi. Beliau pernah menyampaikan bahwa kalau pengelolaan sumber daya alam itu dikelola secara mandiri sepenuhnya oleh negara, sebagaimana amanah di dalam pasal 33, maka korupsi itu tidak akan ada karena resource untuk mengelola negara dari sumber-sumber kepemilikan umum sudah cukup. Sumber daya alam itu sudah cukup. Tetapi yang menarik begini, diskursus tawaran tentang bagaimana sistem pengelolaan negara ideal, terutama sebetulnya yang mau dijelaskan Ustaz Irwan Saifullah itu adalah bagaimana misalnya setidaknya yang digambarkan oleh Ustaz Irwan Saifullah dalam beberapa kesempatan mengenai pola pengelolaan atau sistem pengelolaan APBN syariah yang bertumpu kepada sumber kepemilikan umum. Itu di tengah realitas yang sekarang ini juga kita khawatirkan. Karena apa? Ada komunikasi ini, ada proses yang akan dibangun dalam bentuk pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Yang itu mengindikasikan kemungkinan besar PDIP kalau ini ketemu komunikasinya, pola komunikasinya sudah habis itu parpol masuk semuanya ke dalam Kim plus rangka merangkul setelah Nasdem, PKB sama PKS, maka PDIP masuk ke dalam pemerintahan. Habis lah. Itu artinya saya menyebutnya sudah Kim plus plus. Jadi Kim plus itu karena masuknya Nasdem, PKS sama PKB. Tambah PDIP namanya plus ya, Kim plus plus. Siapa yang mengontrol? Ini yang perlu diwaspadai menurut saya dalam konteks tawaran idealitas yang disampaikan oleh Ustadz Irwan Saifullah tadi. Seberapa kendala terkait dengan tatanan hukum? Nah, ya kalau kita bicara masalah hukum ya perspektifnya law making proses sama law of enforcement-nya. Ya kalau kita pernah belajar juga kita dalam sistem demokrasi atau negara demokrasi ya, itu negara dalam bentuk apapun ya, kecuali monarki ya. Kalau kita sebutlah republik atau negara sosialis seperti apapun, negara demokratis apapun, maka tidak bisa melepaskan dari fungsi oposisi. Jadi artinya negara Amerika sendiri ya, negara yang paling besar ya, saya katakan begitu saat ini, juga mengenal oposisi kok. Yang kalau satu ruling party partai penguasa, makanya satu harus di oposisi. Nah kalau Indonesia tidak ada oposisi sama sekali, ya apalah sebutannya kan? Nah, mungkin kalau istilah saya akan menuju ke jurang kehancuran gitu. Indonesia. Sekarang aja udah hancur kan, akan lebih hancur lagi. Kira seperti itu. Jadi menurut saya tetap harus ada partai oposisi atau pengontrol sistem tata negara di negara kita, harus ada itu. Seberapa penting Ustaz Irwan Saifullah mungkin di bagian akhir dialog kita sebagai gambaran formula apa yang kita idealkan bersama untuk bisa memecahkan problem sistemik yang sekarang dihadapi, karena saya kira ini bukan persoalan yang terkait dengan election ansih, artinya fokus kepada personal, tapi sistem yang dipakai sebagai referensi bagi personal untuk melahirkan berbagai kebijakan, terutama harapan kepada kekuatan civil society untuk melakukan kontrol kalau memang benar-benar sepenuhnya nanti Kim plus plus itu terwujud. Dan apa yang menjadi kewajiban masyarakat dalam konteks kontrol kalau saluran kontrol di dalam itu tidak bekerja secara efektif dan optimal, sementara semuanya masyarakat itu dikanalisasi untuk tahu dan yakin bahwa kanal perubahannya itu melalui instrumen yang ada yang disediakan oleh anasir-anasir demokrasi, apakah itu MA, apakah itu MK, atau proses legislatif yang di dalamnya ada proses politik yang berisi. Kalau semuanya kan berarti semuanya dari koalisi parpol penguasa kalau begitu, karena tidak ada lagi parpol yang oposan kan begitu. Maaf kalau pendapat Habib Rizik baru-baru ini mengatakan nggak usah ada partai aja kalian. Negara tanpa partai. Negara tanpa partai bisa kata Habib Rizik, rakyat aja mengontrol pemerintahan ini, rakyat langsung yang mengontrol. Nah seperti apa Ustaz idealitasnya Ustaz? Ya, jadi kalau kita lihat kita tetap harus optimis tentang perubahan dan masa depan negara kita ini.
Karena yang pertama tentulah perubahan ini sudah sampai kepada kesadaran politik. Ya. Artinya masyarakat itu sudah sangat memahami bahkan menyadari tentang kondisi negara. Nah, ini bisa kita lihat dari sisi indikator. Ya. Bagaimana ketika ya teman-teman PKS masuk saja, gitu ya, langsung di sini begitu reaksi dari rakyat dan netizen, bahkan kawan PKS sendiri, internal partai juga itu. Setahu saya kan partai dakwah itu sama-sama berjuang sama kita, maka kan dulu tarbiyah namanya. Nah, maka bagi PKS ini bisa blunder kecuali dia masuk memang sesuai dengan tujuan yang disampaikan bahwa dia akan semakin mewarnai, berarti dia harus semakin vokal. Fungsi kontrol. Nah, kontrol. Kalau dia diam, malah dia tersandra, habis dia. Kalau filosofinya mewarnai, ikut diwarnai dia. Kan mewarnai. Ikut diwarnai kan begitu. Mau mewarnai kan gitu. Ya, itu perspektif kita. Tapi dia beberapa ketemu dengan kita, yakin gitu. Di dalam dia tidak akan berubah, akan tetap vokal, akan tetap lurus, akan tetap. Nah, ini yang kita harapkan. Gitu ya. Nah, demikian juga PDIP yang sekarang ini kemudian dia menunjukkan bahwa dia ini kembali lagi kepada menjadi partai wong cilik, menjadi oposisi kritis kepada Jokowi. Ini ditertawakan oleh rakyat. Dia seperti bangun di siang bolong, gitu. Bagaimana mungkin kemarin dia itu hampir 8 tahun dia itu menikmati dengan Jokowi, ya, mendapatkan ya kue-kue, mendapatkan daging-daging, bahkan dia itu juga yang terlibat dan punya andil untuk membubarkan FPI, menangkapi para aktivis. PDIP punya peran termasuk membubarkan Hizbut Tahrir. Nah, itu dia punya peran. Lah sekarang kok dia mengatakan dia membela kita. Nah, ini juga babak belur dia ini kalau dia itu begitu. Dan agak reda ketika sudah amar putusan 67 sudah diadopsi, diadaptasi melalui PKPU sehingga dia bisa nyalonkan sendiri. Nah, apalagi kemudian ternyata yang dicalonkan adalah si Agung Pramono dan Rano Karno. Ternyata ini adalah plan B yang sangat dekat dengan Jokowi, ada kompromi-kompromi. Sudah dekat. Nah, jadi kembali saya katakan tadi kesadaran politik ini semakin menekankan bahwa sesungguhnya ya kriminalisasi dan penangkapan Habib Rizik itu sudah masyarakat sudah menyimpulkan dan memutuskan yang benar adalah Habib Rizik. Pembubaran FPI itu juga yang benar adalah ya FPI. Penangkapan Bang Edi Mulyadi itu yang benar adalah Bang Edi Mulyadi saat ini. Itu maksud dalam konteks coblos semua dan golput, Habib Rizik juga memberikan penegasan kepada nanti di sini akan terbukti bahwa sesungguhnya yang akan menang itu sesungguhnya adalah rakyat yang sekarang tidak menghendaki 3 calon ini, karena 3 calon ini merupakan representasi dari dinasti politik. Dia yang akan menjadi kanal-kanal yang dia menjadi bemper tadi, tak salah di situ. Nah, makanya disinilah golput, kotak kosong, coblos semuanya itu sekarang menjadi sebuah gerakan politik yang sangat mewarnai, gitu ya. Nah, ini saya pikir tidak dilepaskan, bahwa tidak terlepas dari kesadaran politik tadi, termasuk ya aktivis, para ulama, para habaib, ya Ustadz Farid Oqbah, kawan-kawan Hizbut Tahrir, FPI, Ikhwanul Muslimin, ya, Khilafatul Muslimin, ya. Terus mereka, karena mereka sudah nampak Alfian Tanjung, Ustaz. Nah, Ustadz Alfian Tanjung, mereka tidak ada kesalahan sedikit pun dan terbukti kebenaran mereka karena tawaran-tawaran mereka itu betul-betul adalah untuk menghentikan neo-imperialisme ini dan mengembalikan pengelolaan negara ini, kekayaan alam ini kepada negara. Nah, makanya yang kedua saya pikir tak selamat. Ya. Yang kedua saya pikir itu sumber masalahnya. Maka kita harus berani menawarkan gitu, bahwa sistem demokrasi yang melahirkan kepemimpinan yang sangat diktator, yang sangat populis otoriter ini
ya kita harus berani menyampaikan penawaran bagaimana sistem kepemimpinan Islam. Namanya mau imam besar, namanya mau khalifah, namanya mau Amirul Mukminin, silakan. Tapi yang intinya itu adalah ya dia itu memimpin untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan Islam yang kebijakan ini berasal dari Al-Quran dan Sunnah yang tidak bisa dibeli. Sedangkan di dalam sistem yang sekarang ini presidensial ini adalah kebijakan-kebijakan yang memang dibuat oleh para bohir-bohir itu. Yang abadi kepentingan. Nah, disitulah sumber masalah. Tawar-menawar. Bargaining power. Dan sebetulnya Pak Jokowi itu agak sadar sebetulnya. Dia ingin merepresentasikan bahwa dia ini adalah Khalifah Umar bin Khattab. Tinggal sistemnya dipakai atau tidak kan begitu. Kalau mau jadi Khalifah Umar berarti dia harus mempraktekkan sistem pemerintahan sebagaimana Sayyidina Umar kan begitu. Sebetulnya ingin dia, tapi waktunya sudah habis. The end of Joko Widodo. Bang, silakan. Makanya cukup berkali-kali dia menggunakan jubah itu untuk merepresentasikan. Biar tampak seperti saya merepresentasikan. Sebetulnya keinginannya baik ya. Cuman tidak cukup waktu kalau sekarang ya. Nah, kalau yang seperti itu Kak Slamet, ya sistemnya tadi itu kita tawarkan. Dan secara konstitusional sah dan kepemimpinannya itu ya tidak bertentangan juga dengan konstitusional. Betul-betul adalah kepemimpinan yang riayah, melayani rakyat atau melayani oligarki. Kalau kapitalis itu melayani oligarki, kalau Islam tadi melayani rakyat. Nah, sudah sangat jelas. Makanya yang dikhawatirkan oleh Pak Mahfud itu ya dia juga sudah mencoba itu ya malaikat pun yang masuk ke dalam sistemnya ini jadi iblis. Nah, beliau ini keluar gitu lah. Saya kalau Ustaz Herman Saifullah yang menyatakan saya percaya karena sejak dulu sampai sekarang fotonya seperti ini gitu. Jadi kelihatannya tidak bisa dibeli kecuali dibeli oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan terakhir Bang Jojo disampaikan himbauan kepada masyarakat termasuk para mujahid-mujahid hukum untuk benar-benar peka terhadap arus perubahan ke depan yang idealnya memang diarahkan kepada sebuah perubahan yang mendasar dan menyeluruh, dan itu ada titik tumpunya bukan hanya membangun preferensi politik masyarakat pada sosok tetapi juga pada sistem, dan sesungguh sistem yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah cukup tersedia untuk bisa menata seluruh proses penyelenggaraan kenegaraan dan kehidupan ini. Bang Jun, silakan Bang. Ya, kita bangsa dan rakyat kita saat ini masih dalam tahap percobaan. Cobaan yang sedemikian rupa sampai dan dirasakan sampai hampir 10 tahun ini. Ya kan? Berada dalam titik kulminasi, titik nol. Boleh saya katakan begitu. Ya, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem hukum, kan begitu. Nah, kalau dalam jangka waktu 1 bulan ini kita tidak ada suatu niat, keinginan dari masyarakat untuk merubah ya sistem kenegaraan kita, sistem kepemimpinan kita, ya ketatanegaraan kita yang seperti ini, maka kita tidak tahu kan seperti apa negara kita ke depan. Kan begitu. Pertaruhannya di situ. Oleh karenanya tanggal 20 Oktober ini menjadi tanggal apa? Keramat nasional. Bukan keramat juga ya? Keramat nasional. Untuk terjadinya taubatan nasional. nasional. Kalau saya sih tetap berharap bahwa akan terjadi sesuatu sebelum tanggal 20 Oktober. Ini amatan dalam sebuah konteks ya. Pelaksana juga, bukan amati juga. Ya, kita pelaksana juga, tapi tidak kita ungkapkan sekarang. Tidak kita ungkapkan sekarang, kan begitu. Nah, itu harapan kami. Sehingga yang namanya sekarang calon lagi ya, calon wakil presiden sebelum dilantik ya, itu paling tidak harus diganti, harus dicabut dari singgasananya seperti itu. Dan kita berharap ada penggantinya nanti, mudah-mudahan bisa melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat gitu, seorang tokoh yang bisa menggantikan calon wakil presiden atau wakil presidennya Prabowo Subianto. Kira-kira seperti itu.